Saya akan mulai dengan dua pertanyaan, beliau kiri dan kanan. Tapi pertanyaan pertama, apa yang Anda paling ingin tahu tentang AI? Dan yang kedua, apa yang paling menakutkan kalau pikir tentang AI, masa depan AI, manusia AI Anda? Apa yang paling menakutkan artificial intelligence dan masa depan Anda? Pertanyaan and ketakutan. Oke, silakan ada 1 menit di kiri kanan, dan nanti akan Jessica datang untuk dapat jawaban Anda. Sudah, sir? Apa yang Anda paling ingin tahu? Apa yang paling membingungkan tentang AI? Ayo, kiri kanan. Ya, teman-teman, kasih pertanyaan tentang AI. Paling penasaran itu apa? Salah satu pertanyaan berikutnya adalah ketakutan apa yang mengapa AI menakutkan atau ketakutan apa? Ya, silakan teman-teman bisa ada perwakilan yang mengajukan pertanyaan. Dan hampir semua akan dilakukan dalam pasangan. So, dua orang. Kalau ada 3 silakan, tetapi itu penting akan ngobrol bersama. Silakan mulai dengan cara itu. Oke? So, jangan sendiri, ayo geser. Kabut, mikir, and lanjut. Oke? 1 menit. Tunggu, mereka harus mikir. Pertanyaan, ya, diskusi. Pertanyaan apa? Ya, diskusi. Pertanyaan apa yang Anda mau ajukan? Saya sama juga. Pertanyaan apa yang Anda mau ajukan? Dan ketakutan apa? Shalom Pak, Ya. perkenalkan nama saya Astine Cibula. Saya penasaran dengan AI ini semenjak mengenal AI. Di situ pikiran bisa terbantu dalam contohnya belajar, contohnya ada kesulitan. Tinggal cari AI dapat, tetapi yang membuat saya takut ketergantungan saya. Jadi semenjak mengenal AI, jadi cara belajar saya membaca buku terbatas lagi karena apa-apa AI. Jangan harus ini. Itu yang menjadi ketakutan saya setelah mengenal AI, dan itu aja deh, itu cukup Pak. Seperti punya teman yang pintar sekali. Michael tanya, langsung jawab, Michael lakukan tugas saya. Michael lakukan semua untuk saya. Tapi pertanyaan apa tadi? Ada pertanyaan? Oh iya, pertanyaan. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara mengatasi ketakutan tersebut? Tadi kan jadi malas belajar. Jadi yang tadinya awalnya rajin baca buku, jadi karena ada AI, jadi malas baca buku jadinya. Jadi ambil jalan pintas untuk membacakan tugas. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut supaya dengan menggunakan AI juga untuk menolong dan bisa juga tetap belajar untuk membaca buku atau hal-hal lain, tidak bergantung sepenuhnya kepada AI. Oke, pertanyaan yang baik. Alright, pertanyaan yang berikut. Cek. Baik, terima kasih Pak. Nama? Seperti pertanyaan Nama? Iya, tapi pertanyaan berbeda saya. Oh, nama. Baik, terima kasih. Nama saya Nama, golongan darah, dan apa lagi? Muhammad Alexander. Alexander. Ya. Langsung aja ke pertanyaan ya. Seperti yang saudari Astin tadi mengatakan bahwa segala sesuatu itu membaca dan sebagainya bisa didapatkan
melalui AI. Nah, pertanyaan saya cukup singkat, Pak, apa kira-kira dampaknya ketika kita selalu menggunakan AI? Contohnya nih Pak, kita mencari redundansi kita bisa dapatkan dari AI. Kita membaca Alkitab kan, contohnya salah satu ayat saja yang pengen kita cari, kita dapatnya dari AI. Tapi kita tidak lagi berfokus pada Alkitab sebagai salah satunya sumber firman Tuhan sebagai dasar kita sebagai orang percaya. Nah, pertanyaan saya, apa dampaknya ketika kita selalu menggunakan AI? Saya akan percaya bahwa pasti ada sisi negatifnya dari AI. Betul. Terima kasih. Kalau lebih otak akan busuk. Karena tidak dipakai. Karena kalau saya bicara, wah saya pakai AI terus dan saya dah pikir lagi, saya hanya membuktikan AI yang pintar, AI intelligence ku nih, bye-bye. Karena intelligence itu dilatih, intelligence itu sesuatu yang perlu dikerjakan. Dan bagaimana akan harus belajar bagaimana intelligence ku dan intelligence AI kerja bersama. Bukan untuk menukar substitution, tetapi untuk betul lewat intelligence AI saya bisa melatih dan mendorong dia untuk lebih pintar lagi. Pertanyaan lagi sana? Ya, mikrofon. Oke, yang ini ada yang belakang saya. Perkenalkan saya Pak Budius. Dari pertanyaan saya Pak begini Pak. Saya dikatakan bahwa AI itu memiliki keterbatasan. Betul. Keterbatasan untuk menangkap ekonomi dalam menggunakan AI itu. Itu bagaimana kita meyakinkan bahwa AI itu memiliki keterbatasan. Nah, seringkali AI itu tidak 100% bahwa apa yang kita kerjakan itu murni. Mulai dalam penggunaan itu begitu. Nah, seringkali pasal mengenal AI Pak begini. Saya pernah mengerjakan juga, tapi ketika di Gladias itu tidak murni semua, itu memiliki keterbatasan. Bagaimana kita meyakinkan bahwa AI itu memiliki keterbatasan itu? Bagaimana itu halusinasi atau tidak? Pura-pura atau tidak? Seperti saya tanya teman saya yang tahu segalanya. Gimana tentang ini? Dan mereka berjuang dengan berani. Seperti ini. Ternyata yang ini tidak pernah. Tapi kalau mereka yakin, mereka sampaikan saya tak tahu mana yang benar dan tidak benar. Dengan AI itu satu skill. Bagaimana untuk menguji? Bagaimana pakai AI untuk menguji AI? Bagaimana pakai buku untuk lihat benar atau tidak benar? Internet. Jangan pikir AI adalah dewa-dewi yang dengan suara Tuhan ngomong kebenaran. Sekarang, siapa pun beli Tuhan tak perlu karena ada AI yang adalah kebenaran itu halal itu tidak benar, itu sesuatu yang tak bisa. Tapi mungkin orang tertarik untuk itu. AI ngomong dan saya percaya karena saya sudah malas itu. Bagaimana mengerti itu sebagai satu alat? Saya berharap banyak alat untuk menguji kebenaran. Mana yang benar, mana yang halusinasi. Dan benar pun dari sisi yang mana. Karena AI itu omni-bias. Itu punya bias yang Kristen, non-Kristen, yang Islam, agama apapun, yang sekular. Dan kalau misalnya saya tanya kepada AI tentang pernikahan, itu akan jawab itu satu orang dengan orang lain, laki, perempuan, binatang mungkin, atau penting, tapi mereka punya komitmen untuk sewaktu. Dan jawaban yang hanya sangat umum itu sangat seksual, tidak Alkitab ya, dan saya tidak akan setuju dengan itu. Tetapi kalau saya bilang, apa arti AI dari LGBTQ? Itu bisa jawab bandingkan dengan apa arti AI daripada Islam atau Hindu, lagi sangat beda. Apa arti AI daripada satu pandangan Alkitab dia? Dan semua jawaban ada. Mana yang benar? Sebagai orang Kristen, berdasar Alkitab, saya tahu mana yang benar. Tapi tergantung kelompoknya, semua tanya, ini benar, mana kebenaran? Apa yang benar? Harus mulai bisa menguji dan hanya AI, tapi dasar kepercayaan saya. Dan bagaimana AI bisa lihat dan jawab sesuai dengan itu,
dan tidak secara umum atau secara segala yang lain. Ya. Apa yang dosa? Oke, pertanyaan di belakang ada satu lagi. Oh, ya. Pertanyaan dan takut apa? Shalom Bapak, saya Darius. Saya ingin bertanya tentang AI. Begini Bapak, yang setahu saya AI adalah buatan manusia itu sendiri. Oke, jadi berarti dia berasal dari sumbernya manusia itu sendiri, dibuat lalu manusia mempergunakan lagi AI itu untuk kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, saya dari pihak pro tentang AI. Pertanyaannya dari saya, adakah alasan kita untuk menolak penggunaan AI? Kalau ada, apa? Begitu. Ketakutan apa? Ya. Ketakutan. Kalau ketakutan saya tidak ada Pak, karena saya dari yang menyetujui bahwa AI harus digunakan dan berkelangsungan, boleh saja. Jadi tidak ada ketakutan, hanya ada pertanyaan saja. Oke. Begitu. Mobil, transportasi, saya pro, saya sangat setuju. Saya jalan kaki dari Solo, saya naik mobil. Tapi juga saya sadar ada bahayanya, ada hal yang menakutkan. Orang punya orang yang mabuk. Dan dengan pro juga harus sadar ada hal-hal tentang AI yang menakutkan. Saya pro untuk memakainya, tetapi kalau salah dipakai, saya akan penting dan bersama akan mulai sebentar lagi dari situ tentang AI dan apanya lebih lagi dalam konteks Kristus. Dan bagaimana bisa dipakai itu dengan tanggung jawab, dengan baik-baik. Dan saya akan mulai kurang lebih sekarang. Terima kasih untuk pertanyaan. Dan kalau ada pertanyaan yang lanjut, silakan. Saya akan dengan gampang interupsi, dengan gampang ada diskusi, karena ini sesuatu yang perlu dimikirkan. Jangan terima buta apa yang saya sampaikan. Saya tahu nanti saya kutip dan saya percaya dan jangan. Tapi pikirkan tentang AI, tentang masa depan. AI dapat kepada kerja. AI. Anda sudah lihat dan punya HP ya? Apakah HP sudah mengubah hidupmu? Tadi pagi waktu bangun dengan baik-baik. Oke, turun dari tempat tidur. Tuhan, terima kasih. Saya dan doa atau oke. Berapa banyak orang sini kalau jujur waktu sedang tiduran matanya tutup sebelum HP dilepas? Itu sudah mengubahkannya orang bagi satu generasi. Cara mikir, cara kerja, cara interaksi. Ada sekarang suku digital. Suku digital, mereka dari digital natives, tetapi mereka hampir lebih aman dan lebih suka interaksi, bukan FTF, face to face, muka ke muka, tapi dengan device-nya. Lebih daripada itu, kami mikir tentang proses pemuridan, pembentukan orang yang percaya, pemuridan. Zaman dulu 3 hal itu cukup. Head, heart, hand. Sudah cukup. 20 tahun yang lalu mulai gagal. Banyak orang yang kerja dengan youth dan setelah itu sadar, 3 hal tidak cukup. Kenapa? Karena mereka mulai sadar, kalau saya tidak untuk anak muda, langsung sekaligus memuridkan orang dengan 4 H. Head masih penting, heart pasti, tangan dan isinya, HP. Kalau HP tidak diselamatkan, dimuridkan bersama orang, akan ada masalah. Orang tidak dimuridkan, jadi sesat. Tapi pause, pikir, cara orang digital native, suku digital akan dengar dan lihat dunia itu oleh HP-nya. Bagaimana mengekspresi diri oleh HP-nya. Lebih daripada itu bagian dari identitasnya. HP
Kalau tidak sebagian dari proses pemuridan, mereka digital native sampai sekarang digital first. Dan kalau itu tidak termasuk di dalam proses pembentukan, ternyata pemuridan gagal. Sekarang sudah dibukti lagi. Harus melibatkan orang dengan HP-nya untuk mereka bisa ekspresi, bisa dengar mengerti, bisa ada identitas, tapi paling dasar relasi mereka oleh dengan HP. Relasi koneksi ke orang paling sering lewat HP. Jika sudah berubah, mereka tidak seperti dulu. Tapi sekarang 4 hal tidak cukup. Untuk pemuridan perlu 5 hal. 5 hal. Head masih penting. Head, heart, hati. Tapi sekarang ada satu hal lagi. Kalau memuridkan generasi depan, kalau memuridkan saat ada lulus, orang akan harus memuridkan tak hanya head, heart, hand, and hati, tapi high tech. High tech apa? Main kata ada 2 arti. High, social media. Kalau tidak memuridkan anak termasuk social media-nya, relasi dan dunia mayanya, bye-bye. Mereka jadi munafik, jadi terpisah. Mereka punya satu sisi dunianya dan seluruh social media dan dunianya sosial tidak termasuk dalam proses pemuridan. Tapi high tech itu juga berarti teknologi canggih, high teknologi, termasuk AI. Dan kalau AI sekarang tidak satu proses dalam pemuridan generasi digital, generasi AI, ada sebagian besar daripada hidupnya yang tidak akan termasuk dalam proses pemuridan. So, apakah AI ini, apakah dunia digital ini, apa suku digital yang ladang misi terbesar? Dan waktu Anda lulus, saya itu adalah ladang Anda. Bagaimana menjangkau generasi saat ini yang sedang lahir dalam dunia AI? So, akan balik. So, apa AI? Dan apa yang kami akan lakukan hari? Alright. Good. Itu mulai. So, ini satu roadmap. Kami akan belajar tentang literasi AI. Apa AI, bahayanya, AI quotient, dan lain-lain daripada manfaat sampai dasar paling penting tentang AI. AI untuk apa, siapa, mengapa. AI akan juga mulai belajar skills, literasi. Anda sudah lihat daripada pemerintah, 10 tahun terakhir pemerintah memperjuangkan untuk Indonesia jadi digital. Literasi digital. Sekolah, anak, semua harus bisa pakai Google Docs, Google PowerPoint, mereka harus bisa pakai. Dan mereka dilatih untuk jadi digital. Literasi digital. Perlu tak hanya AI literacy, tapi literasinya perlu skill. Kalau Anda tidak punya skill, bagaimana bisa berbicara dengan AI, bagaimana bisa praktik, bagaimana bisa fokus, yang adalah 5 rules yang akan mengubah cara Anda interaksi dengan AI. Rahasia, dan itu akan menjawab salah satu dari pertanyaan tadi. Yang ketiga, kami akan mulai mikir tentang literasi Alkitab. Literasi Alkitab sekarang berarti digital Bible quotient, berarti AI dan Alkitab. Ini 2 hal yang beda, tapi tentang AI dipakai dengan Alkitab dan Alkitab bersama AI membuka jalur dan cara interaksi dengan Alkitab yang tak pernah ada dalam sejarah. Kami akan lihat itu bersama. Dan terakhir, kami akan learning AI. Bagaimana filsafat, konsep, dasar Anda belajar. Just-in-time learning, learning on demand, conversational learning, resources, tools. Semua ini ada bagian daripada bagian akhir. So, ini banyak, ini akan hands-on, ini akan hands-on,
berarti harus mulai. Oke? So, akan mulai dengan sharing. Tadi sudah ada sharing, sudah mulai diskusi, and bisa daripada ceritakan tentang, and so, kami sudah lewat itu. Dan saya sudah bilang, dunia masuk era yang baru, era AI. Saya selalu, kalau saya ceritakan tentang AI, saya mulai dengan slide yang akan muncul nanti, tetapi slide itu bilang sesuatu yang cukup sederhana. AI adalah, dan dari 3-4 tahun yang lalu saya sudah mendeklarasi, AI adalah bahaya. AI is dangerous. AI is scary. Itu menakutkan. Itu sangat menakutkan. Percaya itu. Mengerti itu. Kalau pro dan mengerti itu, maaf, Anda tak menangkap dan tahu cukup tentang AI. Kalau Anda negatif dan takut AI, ya. Tetapi jangan sampai tak mengerti atau menolak itu kita. AI is dangerous. 15% daripada orang yang ahli AI pikir AI akan jadi alasan dan cara manusia punah. Ya, 15% daripada orang yang ahli AI dengan kesadaran sedang kerjakan sesuatu seperti bom nuklir, tapi sesuatu yang mungkin jadi akhir daripada manusia. AI disalahgunakan jadi Ukraine, jadi bombing, jadi beberapa hal di dalam dunia pemerintah atau dunia perang, cyber security. Baru ada satu model daripada Claude yang keluar itu terlalu berkuasa dan mereka harus mengambil kembali dan belum bisa dipakai karena itu bisa membobol hampir semua jenis software. Software tidak aman lagi, data tidak aman lagi, privacy and seperti apa dunia plus AI sedang goncang dan kami akan lihat itu lebih lagi. Tapi AI is dangerous. Lebih lagi untuk orang percaya, lebih lagi dari pertanyaan gimana kalau saya mulai malas pikir atau AI melakukan semua untuk saya. Siapa yang belajar? Nanti siapa yang wisuda? AI. Dan Anda bisa jadi penonton baik seperti sebelum dan gimana masa depan plus AI harus dikubur, dipikir ulang bersama. So anyway, seperti bilang, dunia masuk era baru, era AI. Lebih daripada itu, AI ada dalam segalanya. And masa depan bersama AI seperti apa? Okay, fokus perkenalan AI, fokus yang lurus, teknologi dari kacamata Alkitab, bukan dari kacamata saya, AI dan studi Alkitab, AI dan pendidikan, and alat-alat AI. Dan mungkin ada waktu untuk cukupnya, tapi kami akan coba. Saya sudah dari slide ini cara untuk mulai. Literasi AI. Kami lihat bersama saat ini. Apakah AI? Dasar dan fondasi AI. Basicnya. Okay? Pengenalan. AI. AI adalah apa? Artificial intelligence. Okay? Yeah, good. Cerdas, buatan. Anda punya cerdas? Lahir dengan itu, tak harus kerja keras atau dari mana? Intelligence. Manusia punya intelligence, ya? Tuhan punya intelligence, tapi teknologi yang punya intelligence tak masuk akal. So, apa itu AI? Kami mulai lihat bersama. Kalau tak masalah. Oke, saya ulangi. Oke, secara dasar AI ada teknologi paling unik dalam sejarah manusia. Kenapa? Itu teknologi yang bisa belajar. Sepeda motor dipakai kecelakaan, besok jangan lagi. Saya pakai, dan apa terjadi? Tergantung saya, karena itu dia bisa belajar, itu mesin bodoh. Tapi AI bisa belajar. Dan hanya belajar, tapi sekarang bisa berpikir.
mirip dengan manusia. Ini kata seperti, bukan sama dengan manusia. Ini akan penting nanti. Tetapi miripnya. Ternyata mirip dengan manusia yang pintar dan otomatis manusia yang bodoh. AI sangat mampu untuk bisa mikir. Dan kecerdasan manusia sering rasa tergoncang. AI bisa dipakai untuk bergambar, untuk edit, untuk hampir segala sesuatu yang Anda mau. Kalau ada intelligence, kalau perlu pintar, ternyata AI bisa melakukan itu. Oke? So, ini rumus. Rumus ini cukup sederhana. AI adalah ML plus LLMS. Itu machine learning. Sekali lagi, ya, machine bisa belajar. Dan hanya itu dengan large language model. Berapa besarnya? Ternyata sangat-sangat besar. Seluruh internet. Kadangnya satu makhluk yang bisa telan, dan seluruh internet sudah dimasuk dalam itu. Wow. Tetap hanya hafal dan ingat lokasi seperti Google dulu. Ada ada apa di mana? Ini ada pustaka, saya lihat ada gedung pustaka sana, lantai 2, dan banyak buku. Misalnya ada satu anak sini pintar baca semuanya. Nah sekarang ditanya, ini ada di mana? Mereka sudah hafal apa di mana, tapi tidak mengerti. Itu hanya tahu apa di mana. Tetapi ini lebih, itu mulai bisa berpikir, itu bisa mengerti. Dan dalam perkembangannya GPT-3 itu hanya 3,5 tahun yang lalu, dan itu punya berapa ratus juta miliar parameters kepada trillions. Itu besar, sangat besar, jadi multimodal, berarti itu gambar, suara, video, tidak hanya teks. Lebih daripada itu bisa betul mikir. Apa arti mikir? Orang tanya sesuatu, saya langsung buka mulut dan jawab. Atau mikir, orang tanya sesuatu, dan saya mikir, oh ini, atau ini, saya langsung bikin 10 jawaban. Dan saya merefleksi, gabung dari 10 jawaban itu, mana yang terbaik. Dan saya gabung semua untuk jawaban yang lebih baik. Itu AI yang bisa mikir. Itu bisa mengevaluasi daripada 10 atau lebih kemungkinan jawaban mana yang terbaik dan mengapa. Dan bagaimana disampaikan dengan cara yang terbaik. Tidak hanya seperti dulu belajar, tapi sekarang bisa mikir. And then agency. Mulai tahun yang lalu dan betul menggoncang dunia teknologi, AI bisa kerja sama dengan AI yang lain. Dan hanya bisa mikir, tetapi apa terjadi kalau AI ini bisa ngobrol dengan AI dan mereka bisa mulai kerja bersama. Itu sesuatu yang sangat mengubah cara untuk orang akan kerja dengan AI. Lebih daripada itu, sekarang perbedaan antara saya tanya AI sesuatu atau saya mengkoordinasikan AI yang mengerjakan dengan AI yang lain. AI sudah berkembang sampai bisa bilang ini AI generasi kedua. AI dengan reasoning dan extra large language models dan models yang lebih daripada hanya bahasa, tapi visual, audio, multimodal. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya mau menjelaskan perbedaan antara intelligence. Setuju? Tuhan dan manusia. Mana yang paling pintar? Apakah benar? Saya setuju. Karena pertanyaan yang salah. Siapa yang bisa membandingkan pintar dan intelligence dari manusia dengan Tuhan? Dua jenis yang beda. Kebodohan daripada Tuhan ada lebih daripada pintarnya daripada seluruh manusia. Tak masuk akal untuk dibandingkan
batu atau kelinci? Oh, kelinci atau batu? Selalu dia tidak masuk akal untuk dibandingkan. Mana yang lebih kuat? Saya atau kuda? Kuda atau sepeda motor? Atau Boeing 747? Untuk bandingkan kuda dengan horsepower, sepeda motor apa, kuasa kuda, whatever. Tapi pesawat tidak masuk akal untuk membandingkan. Semua punya kuasa yang beda. Dan jujur, berapa cepat saya lari atau kerja sudah bisa terbang. Karena pesawat didesain untuk itu. Itu punya kuasa yang beda. Intelligence. Semua akan setuju. God's intelligence and man intelligence. Ada overlap. Ada kemiripan, ada bagian yang sepertinya. Lebih lagi, man's intelligence and artificial intelligence. Mungkin AI itu pintar, tapi tidak pintar dengan cara yang sama. Itu tidak pakai otak dan neuron atau syaraf dan tidak mengingat atau mengerti atau belajar dengan cara manusia belajar. Ada kemiripan, tetapi jangan terjepit untuk mikir intelligence tiga ini adalah sama. Hebat? Yes. Wow, terima kasih Tuhan. Manusia, makhluk yang unik dan luar biasa, punya intelligence juga. Dan machine, sekarang untuk kali pertama dalam sejarah, wow, punya intelligence. And intelligence yang berkembang, intelligence untuk satu AI bisa mengajar AI yang lain. Satu AI bisa mengcoding sampai melahirkan AI yang berikut. Intelligence yang di dalam 3 tahun terakhir, setiap 6 bulan lipat ganda jadi exponential plus. Bukan hanya tambah-tambah, tidak hanya multiplikasi, tetapi lebih cepat daripada itu. Tahun pertama, 2 kali 2 kali 2, 8 kali 2, 16. Tahun berikut, 16 kali 2, 32, 64. Dalam 2 tahun sudah 500 kali lebih pintar. Tahun ketiga, 500, 1024, 2024. Dan itu sudah sedang tidak bisa diukur dan masuk akal untuk mikir seperti itu. Okay? And multiple intelligence, manusia pun punya berapa banyak jenis intelligence. Semua orang sini pintar dengan cara yang sama. Tadi ada yang bisa nyanyi. Semua sini pintar nyanyi. Ada yang suara seperti kodok? Ada saya, pasti satu. Dan semua ini ada orang yang sangat pintar, akrab dengan orang yang lain. Dan bagus untuk itu, social intelligence. Ada yang tadi music, ada dengan bahasa, wah katanya bunga-bunga dan mereka menguasai bahasa. Dengar sekali dan sekarang mereka bisa tidak hanya bahasa Jawa tapi bahasa Jawa Bandung ya. Besok akan ada Alkitab yang bukan bahasa Jawa Tengah tapi bahasa baik kita bahasa Banyumas yang akan diluncur, yay. Tetapi semua jenis intelligence beda. AI sama. Bukan sama ini, tetapi ada yang pintar untuk macam-macam tugas yang lain. Intelligence itu sesuatu yang cukup rumit. Tapi yang penting, harus urutan atau order yang baru. Jangan sampai manusia pikir diri lebih pintar daripada Tuhan. Atau membuang dan punya kebutuhan akan Tuhan karena sudah lihat manusia bisa bikin mesin dan manusia sudah hebat dan pintar. Nah, itu kasihan. Tuhan yang betul-betul udah, tapi udah. And lebih dari itu, jangan sampai taruh artificial intelligence di atas dan manusia di bawah. Lebih lagi, semua ini jenis intelligence yang beda. Okay?
Sudah. So, masa depan dengan tak hanya intelligence manusia, intelligence dari Tuhan, tapi intelligence dari mesin akan seperti apa? Itu akan dalam segala-galanya. Dan itu yang jadi masalah. Kami lihat bersama seperti apa. So, manfaat AI bisa dipakai untuk hampir apapun. Itu bisa dipakai untuk mengedit, itu bisa dipakai untuk analisa, sama mengolah data, informasi, gambar, ide-ide. Kalau lebih bisa tahu apapun di sini yang membutuhkan kecerdasan. Berarti, kalau saya kurang sopan, itu pintar untuk tugas sekolah, dan tugas sekolah. Itu pintar untuk bikin essay, ya. Masa tahu dan pernah. Itu pintar untuk jawab pertanyaan daripada dosen. Itu pintar untuk terlalu banyak hal. Kalau hati-hati, itu akan besok membuktikan, AI pintar. Tapi gimana dengan Anda? Kami kembali kepada itu nanti. Manfaat AI. Wow, untuk belajar itu bisa menolong dari sekolah minggu, dilakukan dengan cara yang benar, persiapan khotbah, daripada pastoral counseling, daripada manajemen gereja administrasinya, untuk PI dan misi. AI bisa menolong dengan semua fungsi dari gereja. Dan sahabat sudah pernah ada series AI Talk, lebih dari 50 kali, 1,5 jam, ada series itu di YouTube, dan pernah ngomong tentang AI dan gereja. Gereja adalah word, empat wife, W-E-F-E, word worship, instruction, fellowship, evangelism. And AI bisa menolong untuk setiap bagian utama daripada fungsi gereja. Lebih daripada itu, AI, biasa ada satu slide tentang tak hanya gereja, tak hanya pelayanan, tapi pendidikan. AI bisa dan punya dampak dalam segalanya. Jadi, kembali ke slide saya yang favorite. Karena itu, AI sangat-sangat berbahaya. AI is scary, itu menakutkan. Itu sangat menakutkan. Dan hanya karena sci-fi. Ada orang yang di sini yang suka baca, nonton film tentang science fiction, masa depan. Hampir semua penulis science fiction bikin film, mereka tidak optimis tentang masa depan. Mereka takut masa depan bersama mesin yang pintar, bersama robot, bersama manusia. Dan lihat itu sekarang di dalam digital, di dalam dunia teknologi, dan manusia tidak optimis untuk masa depan. Ada berapa banyak bahaya. Dan apa bahaya AI yang terbesar? Nanti saya akan kembali kepada itu. Tetapi kami lihat beberapa negatif. AI itu bisa dipakai untuk hoax, itu bisa halusinasi, bikin video palsu. Ada anak-anak di Amerika yang membunuh diri. Banyak. Kenapa? Orang ambil kepalanya dan taruh kepada film-film yang lain. Ambil fotonya, pakai cara itu sekarang tidak ada pakaian. Ekstorsi, manipulasi, saya kira ke semua teman Anda. Ada AI yang dipakai untuk palsukan hampir apapun. Tadi ada yang pakai malas, jangkau. Ya. AI sangat memungkinkan ini. Itu bias, ya. Rasis kalau mau. Itu bermasalah dengan privasi, data, bisa sangat pragmatis. AI juga menolong cybercrime. Saat ini, di Indonesia, saya punya teman yang kerja untuk pusat polisi cyber nasional di Indonesia, tingkat hampir paling atas, konsultan ke tingkat yang paling atas, dan kondisi di Indonesia mulai parah. Untuk melawan cybercrime, mereka harus pakai AI untuk melawan AI.
Orang yang coba bobol daripada bank sampai pemerintah, dan sudah berapa banyak kali itu AI dan orang yang gelap yang menang. Cyber criminal, belum ngomong tentang militer. Sekarang sudah lihat di Israel, sudah lihat di Ukraine, sudah lihat AI, drone, lihat, oke, bagus, bye-bye. Itu AI yang memutuskan siapa yang akan hidup, siapa yang mati. Itu AI yang memutuskan daripada 100 gedung mana yang dibom dan mana yang tidak. Itu AI yang memutuskan siapa hidup, siapa mati. Oleh pemerintah dipakai di China 1 miliar orang. Semua di tracking oleh AI. Siapa yang bisa keluar dari kampungnya, siapa yang tidak, siapa yang diawasi punya warna kuning dalam kamarnya, siapa yang masih hijau dan merah di tracking terus. Siapa yang dekat kepada siapa bertemu, semua AI bisa lakukan. Sangat-sangat menakutkan. Lebih dari itu, siapa yang Anda percaya? Kata berita itu hoax atau tidak? The loss of truth, the loss of trust. Mana yang benar? Mana yang Anda bisa percaya? Ini sesuatu yang darurat. Ini sesuatu yang sangat bermasalah. Oke? Dan lebih banyak lagi, topik ini tahun yang lalu, ya bulan April, untuk 2 sesi, 1,5 jam ngomong hanya tentang AI, the dark side, sisi gelap daripada AI. 3+ jam, pada minta ampun dengan pada waktu itu untuk ngomong tentang keburukannya dan berapa jelek kalau AI for bad. Atau tanpa mengerti. Okay? So, AI, setuju itu berbahaya. Oh, itu pasti berbahaya kalau dipakai dengan cara tujuan atau motivasi yang salah. Saya punya motivasi yang baik, saya mau lakukan tugas saya. Cara semua salah. Tujuan motivasi kalau seperti ini pasti bahaya. Tapi itu bisa manfaat kalau tujuan yang benar, motivasi yang benar, cara yang benar. Dan apa benarnya kami lihat sebentar. Tapi gimana kalau salah satu tujuan dan motivasi yang bagus tapi belum tahu cara yang benar? Kacau balau. Seperti anak tanpa SIM, kecelakaan. Atas tahu semua cara untuk pakai AI, seperti banyak anak muda tapi motivasinya mungkin kurang benar. Tiga-tiganya yang harus benar. Dan apa arti benar untuk Tuhan? Kalau tujuan Anda saat pakai AI for God, untuk Tuhan, motivasi yang benar for God, cara yang benar. Berarti kalau AI for God itu fondasi dan titik mulai dari segalanya. Tanpa kalimat ini, tanpa dasar ini, itu jadi apa? AI untuk ego, AI untuk diri, sama dengan gadget. Gadget dalam tanganmu bisa dipakai untuk hal yang luar biasa, buruk, luar biasa, atau untuk pelayanan dan kerajaan Allah. Apakah gadget Anda sudah ditebus menjadi gadget for God, atau hanya jadi kucing, anjing, Instagram lagi, TikTok, mana habis waktunya TikTok, belajar lewat gadget. Tidak untuk Tuhan. IT for God. Sabda sudah sejak abad yang lalu memperjuangkan IT for God. Dan generasi IT
Information technology dan teknologi generasi kedua adalah AI. Nah, dari teknologi apapun untuk Tuhan, sekarang AI berjalan. Itu fondasi untuk segala yang perlu. Dan orang Kristen harus belajar AI dengan bijak untuk satu tujuan lagi, memuliakan Tuhan. AI berjalan. AI literacy itu penting. Harus mengerti, harus nangkap, tetapi di luar pengertian dan bidang ada Tuhan, itu akan fatal. Oke? Nah, fakta mengapa belajar AI? Mengapa? Karena tujuan Tuhan dan dipaksa ke sini itu panas dan ya wajib. Nah, mengapa harus belajar AI? Saya akan bilang itu sebagian daripada rencana Tuhan. Mengapa saya bisa bilang itu? Ada 4 fakta. Yang pertama, AI is here. Itu sudah ada. Setuju? Nah, tidak. Nah. And itu akan ada untuk selama-lamanya. AI is here to stay. Berarti, warna rambut ini apa? Berarti datang lagi saya bye-bye pulang kampung dan mati. AI masih ada. Anda punya anak yang punya cucu, AI masih akan ada. Ada orang yang suka bilang AI is the new elastic. Apakah ada masa depan tanpa elastic? Hampir tak mungkin. Masa depan adalah masa depan bersama AI. Nah, tidak nah. Itu ada, akan ada. And AI yang ada saat ini itu AI yang paling buruk yang Anda akan menemui dalam sejarah. Itu tambah pintar, tambah baik dengan masa depan. Yang belum bisa dan belum mengerti dan belum tahu sekarang gimana itu akan tambah baik. Anda gimana? And AI mengubah segala-galanya. Changes everything. Dunia pendidikan termasuk. Dunia gereja termasuk. Itu mengubah daripada dunia medis sampai bisnis. Tidak ada bidang manusia yang tidak disentuh dan sedang bergoncang karena AI. Ada yang menerima dan berubah dengan cepat seperti programming. Ada lain yang ngomel sampai nanti juga. Siapa tahu. Tapi fakta dan paling sulit itu gimana hadapi respons apa? Anda akan defensif, membela diri atau akan mikir masuk dalam kamar, saya akan keluar dalam 2 tahun dan trend ini sudah lewat, ini sudah tidak bermasalah lagi. Ini akan ada terus. Tak bisa pura-pura itu lewat sendiri. Apakah Anda punya satu rencana pribadi untuk strategi, untuk implementasi satu planning untuk bagaimana Anda akan respond kepada AI? Sudah punya learning plan? Sudah punya AI literacy? Sudah punya rencana untuk AI skills? Sudah mulai mikir dan diskusi bersama teman-teman tentang apa dampak AI kepada gereja masa depan? Pelayanan misi, pelayanan media. Saya biasa ngajar 6 jam plus untuk setiap topik itu. Dan perbedaan dalam masa depan. Wow. So, harus belajar beradaptasi sekarang. Tunggu 1 tahun, AI tidak tunggu. Tunggu 2 tahun, jadi sudah lewat. Proaktif. Berarti masa depan itu dunia dan generasi AI. Ada satu teman saya yang bilang AI is the future. AI adalah masa depan. Setuju? AI adalah masa depan. Dah setuju kan? Nah. Dah setuju. Kayaknya
nanti akan mati, detik itu akan bye-bye, dan kami kembali kepada nostalgia seperti zaman dulu. No. AI is the future. Setuju atau tidak setuju? AI adalah masa depan. Yes or no? Tenanku bilang seperti ini waktu dengar kalimat itu. Tidak. AI bukan masa depan. AI adalah sekarang. Itu sudah saat ini. Jangan pikir itu just ya masa depan kapan aja. Sudah di dalam HP Anda. Kadang-kadang HP yang tidak saat ini menjalan daripada foto dengan AI sampai semua feed, semua TikTok, Instagram, semua yang sedang terjadi di belakang layar di HP Anda adalah AI. Pernah cari Google, itu adalah AI. Internet sekarang sedang dijalankan oleh AI. Mobil sedang dibikin dengan AI. Daripada belakang layar sampai di depan mataku. Siap atau tidak siap? AI bukan masa depan, AI sudah sekarang. Oke? So, sampai menciptakan ini bagian yang berikut. Satu rumus, fokus. Kalau AI ada masa depan, kami harus belajar bagaimana memakai AI dengan cara yang baik. Oke? Literasi. Sudah ada satu kesadaran saya dan berhubungan bersama Tuhan. Sekarang kami akan lihat bersama tentang skills. Ada rumus fokus, belajar bagaimana berbicara dengan mesin, itu nama prompting atau conversation.